Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Saputra, merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan melakukan diskusi dengan ibu kepala sekolah mengenai program yang akan saya buat untuk kedepannya. Jadi hari ini saya adalah bersama dengan ibu kepala sekolah. Assalamualaikum ibu. Jadi ibu, ini merupakan tugas akhir dari aksi nyata kami itu mengintegrasikan. Jadi adapun langkah yang kami lakukan itu membuat sebuah program untuk kedepannya itu. Jadi program ini tentu membutuhkan dukungan dari sebagai pimpinan, kemudian juga rekan-rekan dari ibu juga melibatkan peserta ini. Jadi program yang saya buat ini Bu, ini program kurikuler. Dia kan ada 3 nih, ada kurikuler, ekstrakurikuler. Jadi program ini saya ambil yang kurikulernya. Jadi tujuannya untuk penguatan atau pendalaman kurikulum meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, bimbingan seni dan budaya, dan atau bentuk kegiatan yang ditujukan untuk penguatan karakter peserta didik. Ini nama programnya itu Super 1 Ibu. Jadi artinya ini satu perkalian dalam 1 minggu. Ini anak-anak tersebut nanti bisa menghafal perkalian 1 perkalian aja dalam 1 minggu. Ini merupakan kita melihat dari rapor pendidikan kita ini numerasi ini masih rendah Ibu ya. Jadi program ini saya buat berdasarkan hasil dari rapor mutu pendidikan sekolah. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Itu yang pertama ini menurut Ibu nih bagaimana nih tanggapan Ibu tentang program yang saya buat ini? Terima kasih banyak atas inisiatif Pak Yu dalam membuat suatu program di sekolah kita ini, yang mana itu Ibu rasanya sangat setuju dan menarik menurut Ibu, apalagi program ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran siswa-siswa kita untuk masa yang akan datang. Kemudian apalagi untuk jangka panjangnya, yaitu untuk mengangkat mutu ataupun meningkatkan rapor pendidikan sekolah kita yang mana mungkin saat ini masih belum memuaskan. Mudah-mudahan dengan program ini untuk masa yang akan datangnya lebih baik lagi. Itulah akan mantap dengan program yang Bapak buat. Jadi Ibu sangat setuju lah dengan program yang saya buat. Ya Ibu mendukung kegiatan atau program yang saya buat. Jadi betul kata Ibu tadi, jadi jangka panjangnya betul kita untuk meningkatkan mutu rapor kita di numerasi. Baik Ibu, kemudian yang kedua ini apa nih Ibu punya masukan atau saran dari program yang saya buat ini? Kalau menurut Ibu untuk mengharapkan kepada Pak Rio, yaitu laksanakanlah program ini supaya berjalan dengan baik. Kemudian dari saran Ibu di sini adalah saling berkolaborasilah dengan majelis guru yang lain, kemudian saling memberi pendapat dan saling istilahnya memberikan motivasi untuk program ini. Dan kemudian Ibu sangat berharap aturlah teknik untuk melaksanakan program ini, kemudian berkolaborasi dengan murid-murid. Itulah yang bisa diberikan saran. Jadi saran Ibu ini saya dengan guru wajib dengan peserta didik itu melakukan kerjasama atau kolaborasi untuk untuk program ini ke depan Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, kemudian juga sarannya dan dukungannya terhadap program ini. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik ke depannya dan memperoleh tujuan yang diinginkan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatannya dan waktunya pada pagi hari ini. Di mana pagi ini saya ingin melakukan diskusi bersama Bapak Ibu tentang program yang akan saya buat atau saya rancang nanti ke depannya. Begitu maka agar program ini berjalan dengan baik ke depannya, terus saya mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu nantinya agar program ini terlaksana nantinya Bapak Ibu ya. Dan begitu juga saya minta dukungan dari Bapak Ibu, kita saling berkolaborasi dalam melakukan program ini nanti ke depannya. Jadi program ini dibuat itu kita melihat rapor dari mutu rapor pendidikan kita itu di numerasinya itu masih rendah saya Bapak Ibu. Jadi disinilah saya tergerak untuk membuat program untuk meningkatkan terutama itu pengetahuan peserta didik tentang numerasinya, kemudian nanti jangka panjangnya untuk meningkatkan mutu rapor pendidikan kita di sekolah kita. Semoga nanti kedepannya program ini berjalan dengan baik dan lancar dan menemui dan bisa mendapatkan tujuan dari apa yang kita inginkan ke depannya Bapak Ibu ya. Itu saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu, minta saran, kemudian masukan nantinya untuk program ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini yang pertama, bagaimana nih program tentang numerasi ini bisa meningkatkan minat murid-murid kita ke depannya nih Bapak Ibu. Intinya supaya ini pengetahuan anak murid kita nanti ini bisa meningkat ke depannya Bapak Ibu. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu tentang pertanyaan saya yang ini, silakan. Ya silakan Pak Dendi. Kalau menurut saya Pak, untuk meningkatkan minat murid-murid, kita bisa saja kasih mereka soal-soal penguatan contohnya. Mungkin dalam pelajaran matematika, umpamanya nanti kita kasih mereka tugas di rumah dalam bentuk soal-soal untuk dipelajari di rumah tentunya kan. Dengan ini mulai kita belajar di rumah intinya. Saran dari Pak Dendi tadi Bapak Ibu. Jadi kita bisa saja kita kasih tugas-tugas di rumah untuk meningkatkan belajarnya di rumah ya. Intinya tidak di sekolah saja mereka itu belajar, tapi juga ada belajar untuk di rumah. Baik, terima kasih Pak Dendi atas saran dan masukannya. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan kedua ini yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi mengenai meningkatkan kemampuan numerasi, ini yang keduanya itu kegiatan apa nih yang dapat melatih numerasi peserta didik kita di sekolah ini? Silakan, mungkin ada yang ingin mengasih saran atau masukan. Baik Pak Akep, kalau menurut kami, kalau kegiatan yang dapat kita lakukan menurut saya, bagaimana kalau kita lakukan kegiatan numerasi? Bisa kita lakukan dalam hitungan misalnya, mungkin dalam perkalian juga bisa ya. Bisa juga pembagian hasilnya, atau bisa juga kita lakukan kegiatan penguatan dalam bentuk game-game misalnya, dalam bentuk hitungan, sehingga kita dapat meningkatkan pengetahuan murid-murid kita nantinya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi menurut Ibu tadi ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi tentunya dalam hitungan jadi Ibu ya. Kemudian ada lagi dalam bentuk game-game untuk meningkatkan pengetahuan numerasi siswa dan juga. Baik, terima kasih Bu. Kemudian mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih Bapak Ibu. Ini yang ketiga, pertanyaannya ini mungkin Bapak Ibu ini bukan bentuk pertanyaan tapi berbentuk saran kan, supaya nantinya program ini betul-betul berjalan dengan baik. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu yang lain? Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Kita kan di rapor pendidikan kita numerasi termasuk yang masih merah ya Pak ya. Menurut saran saya, kalau seandainya cuma dibicarakan begitu saja, tapi tidak ada implementasinya, kami berharap
jangan hanya sekedar omongan saja, tapi kita harus bahu-membahu berusaha bagaimana supaya pendidikan kita yang khususnya menumerasi itu menjadi lebih baik lagi atau berwarna hijau. Saran saya kami bisa berkolaborasi bagaimana caranya supaya kita sama-sama meningkatkan hal tersebut. Kemudian untuk mencapai target tersebut tentu kita harus bekerja sama dan saling berkolaborasi. Terima kasih. Baik, jadi ada juga saran dari ibu yang lainnya. Jadi untuk meningkatkan itu kita punya program. Jadi dalam program ini tentu kita saling berkolaborasi agar semua tujuan ini dapat tercapai nantinya, baik di pengetahuan peserta didik kita juga meningkat, itu juga dengan hasil rapor pendidikan kita ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Bapak sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Baik ya Bapak, jadi Bapak ingin minta waktu yang sebentar pada pagi hari ini ya. Jadi ini merupakan sebuah program yang ingin Bapak buat. Ini program ini melibatkan anak Bapak semua nantinya ya. Jadi adapun program-program yang dibuat di sekolah, baik dengan guru lain maupun dengan Bapak ya. Jadi perlu melibatkan anak Bapak sekalian, perlu mendengarkan masukan, saran, kemudian pendapat anak Bapak sekalian ya. Anak Bapak, jadi pasti anak Bapak sudah tahu ya, baik itu dengan bilangan, baik itu penambahan, perkalian, pembagian ya, dan kemudian yang lainnya seperti pecahan ya kan, di pelajaran matematika itu khususnya. Kemudian umumnya ini di pelajaran numerasi ya, itu juga ada di mata pelajaran ya. Jadi anak Bapak dalam meningkatkan pengetahuan numerasi anak Bapak sekalian ya. Jadi Bapak ingin meminta pendapat ya atau pemikiran dari anak Bapak tentang program yang akan kita buat ke depan. Jadi seperti apa yang ingin anak Bapak sarankan ya tentang kegiatan yang akan kita buat nanti. Untuk itu silakan anak Bapak membuat catatan kecil ya di kertas. Nanti dikumpulkan bersama Bapak ke depan ya. Jadi Bapak nanti bisa menelaah ataupun melihat ya apa pemikiran ataupun masukan dari anak Bapak. Ya, itu silakan dibikin di kertas lembar. Catatannya boleh 2, 3 ya, boleh 1 ya. Terserah, yang penting ada yang kamu tulis ya. Nanti dikumpulkan. Nah, silakan dibikin, dibuat ya. Silakan dibuat tulisan catatannya. Bagaimana meningkatkan numerasi kita ya. Tanyakan. Boleh buat. Saya ingin penambahan. Saya pecahan. Saya ingin hafalan perkalian Pak. Jangan tulis. Jangan tulis. Ya, saya ingin perkalian. Saya ingin penambahan. Jangan tulis ya.
bagaimana program numerasi ini kita buat ya. Jadi tahap awal ini Bapak akan melihat bagaimana tentang apa yang akan Bapak sarankan terhadap program kita ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada tahapan ini saya ingin mengetahui lebih dalam tentang murid kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran mereka di kelas Bapak dan Ibu. Di sini Ibu berdua sengaja saya ajak untuk berdiskusi atau wawancara ini mengambil sampel dari kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi terutama nanti Bapak Ibu tentang pembelajaran yang ada hubungan dengan numerasi, mungkin ini lebihnya ke matematika ya Pak ya. Jadi ini juga merupakan gambaran dari saya nantinya bagaimana menyusun program yang akan saya lakukan ini itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kemarin kan juga kita sudah berdiskusi juga nih. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ini ingin saya tanyakan pertama kepada wali kelas rendah itu kan yang ada di kelas rendah. Ini Ibu pertanyaan saya ajukan. Jadi bagaimana nih menurut Ibu pembelajaran di kelas Ibu nih ya itu mengenai berhitung, pembagian atau perkalian lainnya itu seperti apa nih Ibu? Minat murid-murid Ibu di kelasnya. Ya menurut saya Pak, dalam pembelajaran matematika ini memang menguasai murid dalam hal perkalian dan pembagian ini masih menonton lakap. Jadi menurut hal yang dikuasai murid-murid ini yang perkaliannya Pak harus lebih ditingkatkan lagi biar bisa menambah pengetahuannya mengenai perkalian dan pembagian. Kalau menurut saya, jika murid bisa perkalian dan pembagian, melakukan bentuk matematika yang lebih tinggi lagi seperti pecahan pembagian, maka kuncinya harus diperkalikan. Ini yang harus dikuasai murid-murid Pak. Itu aja menurut saya. Jadi menurut Ibu perkalianlah yang paling utama ya dalam pembelajaran matematika ini ya. Karena perkalian itu merupakan kunci
supaya untuk tahap berikutnya Ya, untuk pecahan, untuk meneruskan untuk pecahan tadi ya. Kemudian, ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk di Ibu di kelas tinggi ini merupakan gambaran juga bagi saya nanti untuk program kedepannya bagaimana pelajaran di kelas tinggi ini. Baik Bu, pertanyaannya, jadi kalau menurut Ibu minat murid kita di kelas Ibu nih bagaimana dengan perkalian ini Bu? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya sudah beberapa tahun ini saya memegang kelas tinggi untuk kelas 4 dan ada kelas 6. Minat anak-anak itu terhadap matematika itu sebenarnya cukup tinggi ya, tetapi anak-anak itu malas saja dalam berpikir. Umpamanya dikasih contoh 1 kali 1, 2 kali 2, 10 kali 10, 7 kali 8, mereka ingat, hanya sekedar ingat. Tetapi kalau ada soal nanti diberi seperti mengerjakan tugas, mereka akan pusing sendiri. Di samping mereka juga kurang belajar di rumah. Di rumah mereka mungkin main HP, bermain. Terus kalau kita kasih soal, kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Tentu itu akan menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita supaya anak-anak tersebut bisa mencintai yang namanya matematika atau dapat menghafal, jangan cuma sekedar hafal, tetapi diterapkan kalau ada soal. Kita tentu berharap anak kita itu bisa mengerjakannya, supaya oleh sebab itu kita sebagai guru kita harus bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa mengerti dan paham dengan matematika. Itu merupakan tanggung jawab kita juga ya, selain anak-anak disuruh kita belajar. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Jadi menurut Ibu tadi mungkin minatnya memang tinggi, cuman karena ada beberapa hal kemudian mungkin mereka tidak mengulangi sehingga mereka akhirnya hanya seperti itu, nanti lupa lagi. Kali-kali 1 sampai 10 mereka hafal di kelas bawah, setelah di kelas tinggi lupa lagi. Nah, diulang lagi ke bawah. Jadi faktornya jadi mungkin karena bermain, bermain lagi HP ini ya, ketergantungan dengan gadgetnya. Saya memang begitu ya, karena gadget ini merupakan sudah ibaratkan makanan bagi anak kita sekarang. Ini memang susah untuk mengendalikannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu berdua atas wawancara kita atau diskusi kita pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Atas waktunya. Jadi ada Bapak, kemarin kita telah melakukan itu mencari kegiatan ataupun masuk-masukkan apa yang kegiatan yang akan kita lakukan di tahap kemarin. Jadi ada Bapak telah menulis ya atau mencurahkan pikirannya di kegiatan kemarin. Nah, jadi kali ini di tahap kedua ini ya kita telah menentukan program seperti apa yang akan Bapak sampaikan. Itu programnya itu tentang perkalian ya. Jadi Bapak beri nama programnya itu Super 1 ya. Jadi 1 perkalian dalam 1 minggu. Jadi maksudnya ada Bapak bisa menghafal perkalian satu perkalian dalam 1 minggu ya, Bapak ya. Jadi ini setelah kita dapatkan programnya, jadi bagaimana nih selanjutnya ya kegiatan ataupun model ataupun tahapan yang akan kita laksanakan ke depan. Untuk itu apa yang ingin mendengarkan itu suara pilihan ataupun pendapat ataupun lainnya dari anak murid Bapak ya, tentang program ini. Jelas? Mungkin
anak bapak ada yang ingin memberikan tanggapan atau bagaimana atau bagaimana Pak Maya kan kita melakukan seperti ini Pak atau seperti ini jadi tentang perkalian yang akan kita bikin. Mungkin ada anak bapak yang ingin menyarankan ngasih saran ya atau masukan untuk program ini, silakan. Lebih ya gimana lebih? Kelas tinggi hafalan perkalian 4 sampai 10. Sedangkan kelas rendah perkalian 1 sampai 5. Jadi menurut teman-teman kamu ini lebih ya. Nanti hafalan perkaliannya itu menentukan dari kelas tinggi rendahnya. Makanya tadi katanya dari kelas tinggi itu perkalian 4 sampai 10. Kemudian di kelas rendah 1 sampai 4. Bagus juga ya. Masukan atau sarannya. Kemudian ada lagi yang lain? Coba Andi, silakan Andi apa? Silakan suara Andi. Waktu penelitian di akhir minggunya Pak, kami yang menentukan perkaliannya Pak. Jadi kalau menurut teman yang lain itu menurut Andi pas di akhir minggu itu ingin ditagih oleh gurunya, jadi kita yang menentukan perkaliannya. Makanya mungkin ya tidak harus dari kali 4 berurutan sampai 10 tidak ya. Mana yang kita hafal itu yang kita berikan saat penagihan di akhir minggu oleh guru. Boleh juga ya. Jadi bagus saran dan masukannya. Apakah ada lagi kita atau 4 atau 3 atau 4 saran atau masukan atau suara dari anak bapak? Ini merupakan anak bapak sebagai pemimpin ya, jadi boleh mengasih masukan. Ada lagi yang lain? Pak ini. Jadi pendapatan ini itu atau suara dari ini itu kegiatannya sebaiknya dilakukan di luar kelas ya. Bagus juga ya karena kegiatannya tidak akan mungkin memakan waktu yang lama. Bagus ya. Ada lagi yang lain? Apa Des? Jadi Raden ini takut nih ya. Kalau umpamanya di saat penagihan lahir minggunya, kalau kita lupa tidak apa jadinya kan. Umpamanya di rumah ini kita tidak hafal. Tahu-tahu di sekolah udah lupa ya. Apa hukumannya kan? Tidak ada ya. Jadi bagusnya setuju nggak kamu? Setuju. Apakah perlu ada hukuman? Tidak. Ya, karena hukuman itu tidak boleh ya. Jadi kalau umpamanya kita tidak hafal, tentu kita ulang lagi ya. Karena ini merupakan kemerdekaan belajar bagi anak bapak. Namanya hafal kita ulang lagi atau kita ganti lagi perkalian yang lainnya biar hafal. Jadi tadi kan kamu yang menentukan, tidak guru yang menentukan. Ya. Jadi anak bapak, terima kasih ya atas masukan suara kalian anak bapak ini sangat penting untuk kedepannya agar program kita rencana ini berjalan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan pengetahuan anak bapak semua. Baik anak bapak, jadi itu hasil diskusi kita pada hari ini. Di bapak mendengarkan suara pilihan dan pendidikan dari anak bapak sebagai pemimpin pembelajaran. Ini sangat berguna. Baik.